Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat sekalian, sering orang bertanya, apakah virus corona ini merupakan azab atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita bisa lihat surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati. Tapi sebelum dia mati, sebelum kita mati, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah akan menguji kita dengan ujian kebaikan dan ujian keburukan. Jadi ternyata dalam hidup ini ada dua ujian, kebaikan dan keburukan. Kalau kita sedang diberi sehat, itu adalah ujian kebaikan. Kalau kita sedang diberi sakit, itu adalah ujian keburukan. Kalau sahabat-sahabat lihat juga surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, itu sangat jelas sekali Allah berfirman. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia mengatakan beriman padahal mereka tidak diuji? Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Sungguh orang-orang sebelum mereka telah diuji, lalu tampaklah dengan ujian itu siapa orang-orang yang imannya benar dan siapa orang-orang yang imannya dusta. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, apapun itu, apakah itu virus corona, apakah itu kemiskinan, apakah itu kesuksesan, itu dua-duanya merupakan ujian. Dan ujian ini Allah berikan untuk melihat, ya, Allah Maha tahu iman kita. Tapi kita biar bisa menampakkan kekuatan iman kita. Apakah iman kita ini rontok dengan ujian? Ataukah iman ini semakin kokoh dengan ujian? Dan ketika kita diuji, saudara-saudara sekalian, coba kita lihat Al-Baqarah ayat 216. Allah berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi itu baik untukmu. Dan boleh jadi kamu benci sesuatu, tapi boleh jadi itu buruk untukmu. Wallahu, nah ini closingnya ini yang sangat indah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Jadi kalau kita ditimpa musibah apapun itu musibahnya, ya, apakah dengan kebangkrutan usaha, apakah dengan penyakit, atau sekarang yang sedang merebak itu virus corona, sebenarnya bagi kita orang yang beriman, kembalikan kepada prinsip ayat-ayat yang tadi saya sampaikan. Pertama, bahwa memang ini merupakan ujian kalau kitanya beriman. Jadi kalau kitanya beriman, dekat dengan Allah, ujian turun kita makin dekat dengan Allah, itu sebenarnya ujian untuk fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, supaya tampak siapa orang-orang yang imannya benar, orang-orang yang imannya kuat, dan siapa orang-orang yang imannya dusta. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan, apapun yang menimpa diri kita, apakah itu kepedihan, apakah itu penderitaan, bahkan sekiranya kita hanya tertusuk duri, lalu kita bersabar, maka itu menjadi pelebur dosa. Jadi rumus kita adalah yakini virus corona ini merupakan ujian dari Allah untuk menyeleksi siapa di antara kita orang yang imannya kokoh dan siapa di antara kita yang imannya dusta. Tetapi virus corona itu bisa menjadi azab bagi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah yang menimpa itu bisa jadi azab, bisa jadi ujian,
tergantung bagaimana kita menyikapinya. Yang pasti, ingat Al-Baqarah 216 tadi, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, itu baik untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kamu tidak tahu. Oleh sebab itu, di Al-Baqarah 155 sampai 157 Allah memberikan penjelasan bagaimana sikap kita kalau kena musibah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi bukan hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita pun berjuang menyelesaikan apa yang menjadi batu ujian kita. Kalau kita diuji dengan sakit, selesaikanlah dengan berobat. Ketika kita diuji dengan kemiskinan, berjuanglah untuk bangkit dari keterpurukan. Jadi yang dimaksud dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan kemudian kita apatis, tapi kita kudu berjuang bagaimana mencari solusi-solusi dari ujian dan penderitaan yang kita hadapi. Nah, sekarang sedang mewabah virus corona, kita bukan hanya berdoa kepada Allah, bukan hanya berdoa, tapi pola hidup kita harus sehat. Cuci tangan selalu, bersih selalu, ya, dan hindari menyentuh bagian-bagian, apakah itu mulut, apakah itu mata, karena boleh jadi kita tertular dengan cara hidup kita yang tidak sehat. Maka selain kita berlindung diri kepada Allah dari ujian ini, selain kita menguatkan iman kita, maka kita pun harus mengikuti apa yang menjadi arahan para ahli kesehatan, sehingga kita bisa menghadapi virus corona ini dengan indah dan menjadi kebaikan hikmah dalam kehidupan ini. Semoga Allah melindungi kita dari hal-hal yang buruk. Semoga saudara-saudara kita yang sudah terinfeksi oleh Allah diberi kesabaran, ketabahan, dan disembuhkan. Semoga ujian ini segera Allah cabut sehingga kita bisa nyaman lagi melakukan aktivitas. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.